waktu. Syarat Fatihah ada 12. Yang pertama harus tartib. Ya, ini ayat ke-1, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Kalau nggak tertib, ya, maka batal sholatnya. Yang kedua, harus berturut-turut. Apa berturut-turut? Begitu selesai baca ayat 1, nafas doang, tarik nafas doang, habis itu ayat kedua. Habis itu tarik nafas doang, atau diwasol. Yang jelas nggak boleh berhenti lama. Apa? Melebihi saktah tanafus, melebihi berhenti untuk sekedar bernafas. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas, nafas saja. Habis itu lanjut. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Diam, ngelamun. Lebih dari nafas. Batal Fatihahnya, bukan sholatnya. Fatihahnya batal, diulang. Sebagian ulama bilang ini diulang dari ayat sebelumnya, ada yang diulang dari awal Fatihah. Yang ketiga, mura'atu hurufiha. Harus diperhatikan huruf-hurufnya. Andai kata hilang satu hurufnya, ya, atau mengganti satu huruf dengan huruf yang lain, alhamdulillahi rabbil alamin, pakai hamzah, batal. Ain ya ain, ya, nggak boleh diganti satu huruf. Illa kata ada sebagian ulama mengatakan kalau di fikih yang tinggi boleh mengganti huruf yang nggak ada di kamus, yang nggak ada artinya, jadi nggak berubah. Yang mana itu? Cari yang ngaji fikihnya tinggi. Ada yang bisa diganti hurufnya tapi nggak ada di kamus, berarti nggak berubah makna. Iya dah. Yang mana itu coba? Oh, kita baru gede, lu ngaji itu jamiah. Wis enggak usah ganti-gantian wis. Wis pokoknya hurufnya segitu. 156 huruf. Kalau Maliki Yaumiddin dibaca panjang. Kalau Maliki Yaumiddin kok pendek? Ada qiraah Imam Nafi'. Apa maneh ke? Itu madzhabnya qiraah siapa? Imam Bonjol. Imam siapa? Woi. Hah? Imam Hafiz. Imam Hafiz an Asim. Siapa Hafiz? Muridnya Asim. Imam Asim siapa namanya? Hah? Lu belum tahu lu, ya. Tahu Asim tok wis lumayan, santri lah. Ustaz harus tahu. Sopo Asim bin siapa gitu. Asim bin Salabin. Loh, Asim bin Salabin. Itu ilmu qiraah nanti, ya. Kita baca Quran ada imamnya. Akidah ada imamnya. Fikih ada imamnya. Gitu ya. Oh, gitu Pak Ustaz ya. Ahlus sunnah bukan? Ini. Ahlus sunnah itu urusan akidah. Awas ya. Ahlus sunnah ini urusan akidah. Apa akidah itu? Nanti udah dijelaskan itu. Dicek di playlist di seri yang awal-awal. Ya, urusan akidah madzhabnya Ahlus Sunnah. Imamnya siapa? Abul Hasan Al-Asy'ari, Imam Al-Maturidi. Kalau urusan fikih ada 4, silahkan milih. Tapi karena di Indonesia sejarahnya yang membawa ke sini Wali Songo itu ngaji kitabnya, kitab Syafi'iyah, fikihnya, tasawufnya Imam Ghazali. Berarti orang Indonesia itu madzhabnya Syafi'iyah. Itu sepanjang sejarah ulama mengakui begitu. Apa nggak boleh? Boleh, silakan kalau ente. Tapi jangan bikin fitnah. Silakan ngamalin madzhab yang lain untuk Anda sendiri, di kampung Anda sendiri, ya. Nah, jangan bikin orang bingung. Gitu. Makanya ulama kalau anak Indonesia ngaji ke Mesir, ngaji ke Yaman, ngaji ke ditanya dari mana? Oh, Indonesia ya. Langsung tanya. Walaupun beliaunya Hanafi, Abu Ya Maliki, madzhabnya Maliki, tapi ngajarin guru-guru kita madzhab Syafi'i. Kenapa? Supaya kembali ke negaranya tidak membuat kok beda? Salah gurunya ini. Karena gurunya nggak ngerti ilmu sejarah. Jadi mau ngajar agama harus tahu sejarah, harus tahu geografis dan sebagainya. Ya nggak asal-asalan. Nah. Terus berapa tadi? Syarat yang keempat, memperhatikan tasdidnya. Ada 14. Yang kelima, nggak boleh diem yang lama. Atau diem pendek sengaja memutuskan bacaan. Niat memutuskan bacaan. Nggak boleh. Yang keenam, membaca semua ayatnya. Baca Fatihah harus semua ayatnya.
Nah, ini nanti kalau fikih tingkat tinggi boleh nggak dibaca, itu hanya bagi siapa? Yang masbuk. Ya, yang masbuk ma'dzur. Ada masbuk nggak udzur. Apa masbuk ma'dzur? Dia waktunya baca Fatihah, baca iftitah. Harusnya baca Fatihah, yang sunnah udah ketinggalan. Nah, langsung begitu Allahu Akbar, karena imam sudah amin, langsung baca Fatihah. Ini enggak. Kabira walhamdulillah katsira subhanallah. Allahu Akbar, imam ruku, ikut ruku, enggak sah. Gitu. Karena dia meninggalkan bacaan Fatihah. Yang ketujuh, enggak boleh salah. Adamul lahnil mukhil bil ma'na. Enggak boleh salah yang merubah arti. Nah, kesalahan dalam ilmu tajwid ada dua, lahnul jali, lahnul khafi. Dan salah jali yang merubah arti adalah lahnul khafi. Kesalahan yang tidak merubah arti. Ya. Contoh kesalahan didengungin. An'amta alaihim. Wah, dia enak-enak. Siratal ladzina nggak ngerubah arti, cuma kelihatan bodohnya gitu loh. Nanti ketemu apa itu hukumnya? Izhar ada berapa? Wajib tajwid itu ruwet nanti. Emang jadi ustaz tuh gampang apa? Tes tajwid tuh gak ngerti, guys. Baik. Terus yang ke-8, bacanya lagi berdiri. Bacanya pas lagi berdiri yang fardu. Maka tidak sah kalau ada sebagian Fatihah bacanya sambil bergerak ruku, enggak sah. Enggak boleh pas berdiri. Waladhdallin. Allahu Akbar. Ini enggak cepet-cepetan. Sampai gerak, enggak sah. Gitu ya. Kemudian nah ini kebanyakan yang awam salah ini. Yang ke-9, yusmi'a nafsahul qira'ah, harus kedenger sama dirinya sendiri. Orang sekarang sholatnya khusyuk-khusyuk, diterima syaitan. Khusyuk gak diterima. Diem mingkem gelandem, mingkem tok. Ya nggak kedenger. Qiraah itu dibaca. Baca itu syaratnya 2, qomat kamit sama terdengar sama dirinya sendiri. Awas loh. Berarti anak-anak itu kalau sholat itu mingkem kampleng, sholat kok diam. Itu bukan khusyuk, bodoh. Ngerti? Ada syaratnya. Asal we ngaji. Nggak tahu. Habis itu pakai dalil kuat. Allah Maha tahu. Yang ke-10, ala dakhalala dzikrun ajnabi, tidak boleh diselipi dengan zikir yang lain. Nah, contoh sebelahnya wahing. Alhamdulillah. Habis itu kita baca zikir, yarhamukallah. Batal. Sing-singin zikir yang lain. Ya. Apa batasan zikir ajnabi? Huwallazi laisa min maslahatis shalah. yakni zikir yang tidak ada kaitan dengan kemaslahatan sholat. Contohnya kalhamdulil atis, seperti memuji bagi orang yang bersin. Itu batal Fatihahnya, wajib mengulangi Fatihah dari awal. Nah, terus kalau terselingi sujud tilawah gimana? Gak ada masalah. Kita lagi baca Fatihah, imam baca sujud tilawah, sujud dia. Kita ikut sujud, Fatihah belum selesai. Kan terselingi itu. Apakah Fatihah kita diulang dari awal? Lah, lanjutin. Sebab apa? Diselingi dengan hal yang ada kemaslahatan, ada hubungan kaitannya dengan sholat. Atau diselingi amin. Atau diselingi doa. Kita ngedengar, kita baca Fatihah sambil imam baca. Tsumma inna alaina hisabahum. Kita doa. Kita masih baca Fatihah,
Allahumma rabbi hasibni hisaba yasira. Doa habis itu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Enggak apa-apa diselingi. Karena kita doanya ada hubungannya dengan salat. Apa hubungannya? Imam tadi membaca ayat, kita berdoa. Adabnya membaca Al-Qur'an, mendengarkan Al-Qur'an, kalau ayat rahmat berdoa rahmah, minta rahmah. Kalau ayatnya tentang hisab adab, berlindung dari adab. Kalau ngerti itu pun, kalau ngerti artinya. Kalau nggak ngerti ya wis. Allah Maha tahu. Ana nggak tanya ilmunya Allah, ente lo ngerti kagak gitu loh. Allah Maha tahu. Siapa yang nanya ilmunya Allah? Dari dulu Allah Maha tahu. Lah situ aja yang kemana aja kok nggak tahu-tahu, awam flat seumur hidup. 11. Ada musharif, tidak ada yang membelokkan dari bacaan Fatihah. Jadi ada musharif. Jadi Fatihahnya, oh iya rek, Fatihahnya tak kirimin ke orang tua gitu. Lu Fatihah sholat dikirimkan ke ahli kubur. Enggak sah sih. 12 dengan bahasa Arab syaratnya. Nah, wis itu 12 syarat